Kembali lagi di live Instagram Listen to Kimi FM. Dan seperti biasa kalau di live Instagram ini kita akan berbagi cerita dan berbagi inspirasi supaya kita juga bisa sukses dan bahagia. Seperti yang menjadi tujuannya Listen to Kimi FM, bahwa dari kita semua, khususnya single fighter, juga berhak sukses dan bahagia. Untuk live Instagram malam hari ini sangat spesial karena kita akan berbicara mengenai kesuksesan dan kebahagiaan seseorang dari sisi kesehatan nih. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan kita semua masih menjalani PPKM khususnya di Pulau Jawa dan Bali, dan tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan pandemi COVID-19. Jadi untuk teman-teman yang malam hari ini menyimak, selamat datang di acara Listen to Kimi FM Live Instagram. Dan tanpa berlama-lama lagi, yang tentu saja ini salah satu sumber yang bisa menjadi inspirasi buat kita para pejuang COVID-19, karena ada seorang penyintas COVID di sini yang ingin berbagi cerita pada malam hari ini. Hai Mbak Ningrum. Hai Kak Kimi, halo semua teman-teman. Aku sebut apa kabar? Baik, never been better. Thank you Kak Kimi. Boleh. Mau disebut pemirsa boleh, mau disebut teman-teman juga boleh. Seenaknya Mbak Ningrum aja, seperti itu. Tapi seperti yang tadi sudah saya buka di awal, bahwa acara hari ini kita menghadirkan seorang penyintas COVID-19, di mana di sini juga akan berbagi bahwa seperti yang kita tahu ya, semua masih pada berjuang nih melawan COVID ini, gitu kan. Oke. Sekarang gimana, by the way, weekendnya so far, menikmati Sabtunya hari ini? Weekendnya agak sedikit aneh karena sendirian. Karena kan kemarin 11 hari di Wisma, rame gitu ya. Terus tiba-tiba balik ke kosan, sepi lagi. Cuma aku mencoba untuk tetap ngisi aja biar nggak breakdown, nggak mental breakdown gitu. Karena tiba-tiba sendirian lagi gitu. Oke, baik. Nah, Mbak Ningrum ini kan bisa dibilang salah satu narasumber yang bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman yang sekarang bisa jadi juga sedang atau lagi ada di sekitarnya yang melawan COVID-19. Nah, sebagai penyintas COVID seperti yang kita ini ya akan bicarakan malam hari ini, masih nggak percaya COVID-19 gitu kan. Sekarang ya ini fenomena ya Mbak gitu, kita bisa lihat masih banyak juga di sekeliling kita bahkan yang masih tidak peduli akan protokol kesehatan. Nah, kita sharing-sharing dulu gitu. Awalnya Mbak Ningrum nih bisa pada akhirnya sembuh itu seperti apa? Pada awalnya bisa sembuh, aku cuma bisa jawab dengan kalimat sederhana. Karena ada banyak manusia yang memanusiakan manusia yang ini. Menurut aku, waktu aku belum menderita COVID, aku mikirnya beda ternyata sama setelah aku menjadi penyintas sekarang gitu. Jadi kalau aku ditanya sehatnya gimana, apa triknya, aku tetap menjadikan aku tuh manusia yang COVID memang, tapi untungnya aku berada di Wisma yang ribuan orang pun sakit, sampai akhirnya kami semua itu nggak membuat hal sakit itu jadi yang utama gitu, karena kan digambar-gemborin sama para perawat, para dokter gitu, cari imunnya harus ditingkatin, banyak cara banget Kak Kimi gitu. Ada kegiatan olahraga yang sering banyak di sosial media lihat, itu salah satunya. Salah duanya adalah bersosialisasi, jadi berteman gitu, jadi tidak menghilangkan sifat sosial kita sebelum kita masuk Wisma gitu ya. Beda lagi sebenarnya, aku nggak bisa mewakilkan teman-teman pejuang COVID yang isoman sendirian di rumah atau di hotel atau di mana aja lah, di kosan. Tapi setahu aku di kosan itu dilarang untuk isoman. Aku nggak bisa wakilkan mereka. Tapi bahwa aku bersyukur banget aku bisa masuk ke Wisma, itu obat aku gitu. Karena aku yang minta sama keluargaku untuk ke Wisma kan, mereka menolak. Tapi begitu aku masuk, untung aku pilih masuk. Dan aku emang sejak pertama memilih untuk masuk Wisma.
waktu aku baru pertama kali COVID pun itu sebenarnya hancur banget sih Kak Kimi, hancur banget. Aku sebagai anak kosan aku diusir, jadi mentalku udah jatuh karena tahu aku COVID, jatuh lagi ditimpa tangga karena diusir, dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai 3 malam aku benar-benar mental breakdown. Tapi di saat itu sebenarnya gejala COVID aku tuh sebenarnya lagi gila-gilanya. Cuma aku kepikiran sama ini aja batin. Jadi COVID-nya ya udah lo di situ aja udah gitu. Jadi sih. Oke, nah mungkin di sini juga teman-teman yang sudah menyimak, hai selamat malam, sekali lagi selamat datang di live Instagram Listen to Kimi FM. Sebetulnya Listen to Kimi FM ini kan pada dasarnya atau garis atau benang merahnya adalah saling support each other, khususnya single fighter ya. Dan di sini juga saya menangkap bahwa pejuang COVID atau yang sedang sekarang nih positif melawan COVID hingga nanti akhirnya sembuh juga seorang single fighter. Karena tadi Mbak Ningrum juga sempat bilang sampai diusir loh sama orang kosannya. Kayaknya kita benar-benar berjuang untuk melawan sakit itu gitu kan. Nah, kita cerita dulu Mbak, kegiatan kamu sebetulnya seperti apa sih sampai akhirnya ya mungkin kamu kecapean dan imun kamu drop seperti itu? Kalau bisa dari mana aku dapatnya, aku tidak mau tunjuk. Aku tidak mau tunjuk karena salah seorang perawat di Wisma yang kemudian beliau terpapar, beliau cuma menjelaskan sederhana banget. COVID Delta ini cepat banget nular ya. Intinya itu aja gitu. Jadi aku pribadi begitu aku awalnya tuh nunjuk gitu ya, maksudnya kayaknya ini, kayaknya itu, kayaknya ini, kemudian aku tarik telunjukku, kemudian aku cuma melihat siapa di sekitar aku atau termasuk aku sendiri mungkin yang masih lengah gitu tentang protokol kesehatannya pada saat itu gitu. Untuk diketahui aja ini aku itu masih kerja sebagai pedagang pakaian bekas di pasar gitu ya. Jadi aku tuh berdiri sebagai ningrum, terus kemudian pedagang, kemudian yang lain-lainnya gitu. Tapi dalam sisi pedagang, wow gitu, ini COVID, ini pandemik tuh luar biasa menggaruk hatinya aku dan teman-teman gitu ya. Kayak nangis, pas aku nangis, teman-teman pasti juga ada yang nangis, ada yang udah sampai hopeless, akhirnya banyak banget gulung tikar. Jadi kami tuh, termasuk aku, saat itu hanya berpikir bagaimana caranya kami tetap bertahan untuk berjualan gitu. Aku pribadi pakai masker, banyak yang pakai masker, banyak juga yang tidak pakai masker. Banyak yang nggak pakai masker, begitu Satpol PP naik, ada sidak, baru pakai masker, banyak gitu. Di luar sekitar pasar, aku kegiatannya cuma di pasar, kemudian pulang, pasar pulang gitu. Ya menyedihkan buat aku, begitu aku jadi duduk sebagai yang sakit gitu ya, kenapa gitu. Jadi mudah-mudahan aku nggak salah ucap, mudah-mudahan aku tidak menyinggung orang-orang, tapi kiranya aku boleh untuk memberitahu ya, di sekitar aku banyak yang sangat mengabaikan. Banyak kalimat-kalimat, aku mau kasih tahu nggak Kak Kimi, kalimat-kalimat yang kadang pengen bikin aku garuk tembok gitu, kayak gitu ya, kayak ini cuma flu biasa. Oke, aku waktu itu belum pernah COVID, jadi aku cuma bilang, dari mana taunya kayak flu biasa, dalam hati aku. Atau ada kalimat yang gini, diantara kita juga pasti ada yang COVID, tapi nggak ada yang mati kan, jadi nggak apa-apa lah. Tapi nggak ada yang matikan. Oke. Aku saat itu sudah menjadi salah satu orang yang memiliki hampir 5 anggota keluarga yang wafat karena COVID. Jadi 5 kali aku mengalami pemakaman secara online. Wow, nggak enak banget. Sedihnya double gitu. Jadi kalimat yang nggak ada yang mati juga kan di antara kita nih, itu rasanya, mohon maaf, saat itu aku pengen banget tempeleng, ngerti nggak sih? Dalam hati kayak,
terserah lo masih pulang ke rumah, masih ketemu orang tua, beliau sehat walafiat. Gue tidak mendoakan yang jelek satu apapun kepada kalian, tapi di mana empatimu gitu, di mana rasa welas kasihmu gitu, ngucapnya begitu doang gitu loh, kaki ini kayak kita nafas gitu. Jadi sejak saat itu aku melewatinya tuh dengan aku marah juga, aku ngotot, aku akhirnya bentak, bukan adu argumen. Akhirnya aku pikir bukan aku mengalah, tapi aku pilih diam supaya aku tidak makin ambruk, karena ada fokus yang harus aku pikirin, jualan. Itu aja, karena vibe aku bagus, mudah-mudahan alhamdulillah vibe-nya jualannya pun bagus gitu. Jadi aku memilih untuk telinga lah gitu. Kalau Alex ya oke. Aku ngomong terus nih, kalau ditanya satu, recas semua. Gak apa-apa, jadi memang seperti yang teman-teman sudah saksikan juga nih, untuk bahasan kita hari ini adalah memang kayaknya kita lihat ya, sekitar kita tuh masih sekali orang sinis atau masih nggak percaya COVID-19, padahal sudah banyak bisa dibilang di sekitar kita atau bahkan orang terdekat kita juga yang pada akhirnya positif akan COVID-19 gitu. Oleh karena itu, Listen to Kimia FM live Instagram ini ingin berbagi atau sharing bersama penyintas COVID yang memang berjuang pada akhirnya sembuh, supaya kita nih yang sekarang sedang menyimak juga bisa menjadi support system untuk sekitarnya gitu. Karena kembali lagi ya, tujuan Listen to Kimia FM ini ingin menjadi support system dimanapun kamu berada, khususnya yang memang sekarang sedang berjuang melawan COVID, bahwa remember you're not alone, kamu nggak sendiri. Bisa jadi sekarang sedang menyimak juga pernah positif terus sudah negatif gitu ya, seperti itu, dan akhirnya merasa ya yuk kita gandengan tangan gitu loh. Susah ya, maksudnya kalau gampangnya gini, kalau boleh gampangnya ngomong, lu aja belum kena, coba lu kena, pengen ngomong gitu nggak sih kayaknya gitu kan. Cuman di sini kan memang kembali lagi bahwa Mbak Ningrum Syaukat ini seorang penyintas COVID yang bisa dibilang tadi memang kurang lebih karena kegiatannya gitu, akhirnya juga bisa bisa terkena, bisa dibilang kamu tuh kecapean mungkin awalnya ya, karena memang sistem imun tubuh juga lagi ngedrop, hingga akhirnya orang beranggapan ya kamu hanya flu biasa gitu loh. Oke, ketika kamu pada akhirnya nih dinyatakan positif gitu kan, ya aku tahu pasti kamu akan merasa down, apalagi mentalnya langsung drop gitu kan. Apa yang kamu lakukan supaya kamu ya harus menjalani dan menerima kenyataan ini seperti itu? Ini bisa jadi yuk teman-teman sekarang sedang menyimak, wah gue COVID nih, gue masih belum terima nih, atau masih denial seperti itu. Oke, sebelumnya aku mau bilang salut sama senior COVID yang udah lebih dulu melewati dari awal pandemi ya. Karena tanpa mereka perjuangan mereka yang alhamdulillah sampai sekarang sehat, kuat dan makin kuat, terus menyebarkan banyak berita baik, cara-cara dan senjata baik yang bisa kita sekarang bawa gitu. Jadi salut untuk mereka semua. Aku pernah kemarin dapat satu kalimat gini, lu nggak ngerasain di zaman gue sih Ning. Oke, kita tidak lagi bersaing untuk lebih baik gitu, bahwa lu lebih duluan, yes, gue salut dan terima kasih. Karena kalian para senior ini, kita sekarang semua dipenuhi dengan ilmu bagaimana menghindar atau menjaga atau ya waspadalah intinya gitu. Oke, terima kasih jadi semua para senior. Dan kalau aku pada saat aku harus terpaksa ya, aku di dalam kamarku ini, aku alhamdulillahnya kok temen aku yang lalu ngasih aku satu test kit gitu, yang nggak pernah aku pakai. Tiap kali aku masuk kamar, masa sih gue, akhirnya kejadian. Akhirnya aku coblos nih Kak Kimia, udah ditelepon tuh sama si empunya kosan gitu, gimana hasilnya apa, pokoknya pengen banget tahu kalau aku nih COVID terus lu pergi gitu ya. Terus akhirnya aku udah ngelewatin bersih tegang 3 kali, aku bilang sama beliau, mohon maaf Pak, boleh saya dikasih ketenangan sebentar karena saya ini harus swab antigennya sendiri, nusuk nyoblosnya sendiri, aku bilangnya nyoblosnya sendiri. Oh ya tapi segera dikasih tahu. Oke.
aku cuma mikir gimana caranya supaya aku nggak ambruk dan kebangetan gitu ambruknya. Aku rekam lah gitu. Aku melakukan segala sesuatu yang menurut aku momentum banget untuk aku ingat, pasti aku rekam. Untuk mengalihkan khawatir dan takut aku aja gitu. So sebenarnya aku udah tahu dari semalamnya Kak Kimi. Aku sumeng kebangun malam, terus aku mandi, bukan cuma begini doang ya, pakai minyak kayu putih, mandi. Wah banyak banget, nggak ada baunya. Pas aku mau tidur aku cuma gini, astagfirullahaladzim, gue kayaknya covid. Terus aku tidur dulu, besok baru aku masih berjemur, terus baru aku bilang, kayaknya gue kepapar deh. Semua tetanggaku masuk kamar semua, dah. Kembali lagi ke situ. Begitu udah tahu, aku videoin, aku kirim kakakku. Terus kakakku ketawa, hehehe, iya itu positif. Terima kasih banget, karena orang pertama yang memberikan aku respon bahwa aku positif itu tidak menakutkan. Sehingga aku pun di dalam kamarku sendiri tuh juga, iya ya mbak, aku positif, iya, Ningrum positif, udah nggak usah panik. Sekarang, nah. Dia namanya Mbak V, dia itu sangat-sangat tenang banget ngadapin aku gitu loh. Ningrum ini ya, Ningrum ini, minta nomor telepon, nah. Terus kemudian udah deh tuh Mbak V yang ngatur semuanya gitu. Jadi buat aku pada saat aku menjadi positif COVID, terus kemudian aku menjalani rangkaian pemulihan, aku berpikir support system, ya Kak Kimi bener banget. Kami itu butuh support system real, yang hingga hari ini sebelum live banyak banget yang kasih penyemangat buat aku, termasuk Kak Kimi gitu di beberapa hari yang lalu gitu kan. Terima kasih Kak Kimi. Jadi itu yang aku butuhin. Aku rasa teman-teman penyintas semua yang lagi pada nonton, ada kakak-kakakku, teman-temanku, aku rasa kita setuju bahwa kita itu bukan virusnya. Aku quote kalimat dari seorang kakakku namanya Renasya, beliau hadir di situ. Kita tuh bukan virusnya, kita itu penyintas. Aku tambahkan, kita tuh penyintas. Kami itu yang sudah berhasil berjuang. Apakah masih pantas buat kami merasakan rejection gitu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Justru banyak dari kami yang pengen menyampaikan pengalaman kami, semoga jadi penguat buat teman-teman atau teman-teman yang ada anggota keluarga yang lagi sakit gitu. Banyak loh kaki yang nolongin aku, begitu aku udah sehat, satu persatu aku isoman. Hancur banget hati aku, hancur banget karena mereka itu nguatin aku sehat, mereka sakit. Ada yang ayahnya sendirian di ICU gitu. Aku nggak bisa ngapain selain kasih perhatian, karena itu yang aku rasain waktu aku jadi pejuang COVID. Aku cuma butuh diperhatiin. Seneng banget Kak Kimi, kayak udah makan. Kak Kimi juga kan selalu gitu ya, Neng, apa kabar, gimana keadaannya, jangan telat makan gitu. Itu salah satu hati mulia yang dikasih Allah dari musibah atau ujian ini buat aku pribadi. Mudah-mudahan buat Oke. Ya, berarti memang sharingnya Mbak Ningrum ini juga sebagai pengingat untuk kita semua bahwa ketika kita nih ya, teman-teman yang sedang menyaksikan, ketika kita dihadapi oleh seseorang yang mungkin sekarang ada orang terdekat atau keluarga kamu sudah dinyatakan positif, itu justru jangan dijauhi, karena kembali lagi tadi yang Mbak Ningrum ambil quote-nya adalah yang kena positif COVID ini bukan virusnya, hanya penyintas yang memang kita harus saling support dan berjuang. Oleh karena itu juga salah satu live Instagram ini dibuat supaya yang sedang menyimak nantinya lewat live Instagram ini, atau nanti juga saya akan sharing juga lewat audionya juga di Spotify dan platform podcast lainnya, bisa lebih aware dan bisa lebih care bahwa ya COVID-19 ini memang ada loh. Kalau kamu masih nggak percaya COVID-19, coba mulai dibuka lagi mata hatinya, mulai dibuka lagi pikirannya gitu ya, bahwa ya realita gitu loh, ini tuh memang dekat dan kita harus bisa sama-sama saling support. Jangan menjadi yang sedang terpapar ini tambah drop imunnya, seperti itu. Nah, Mbak Ningrum, sekarang kita pengen tahu juga deh, ketika di Wisma Atlet ini kan juga ada
beberapa kabar gitu ya, katanya memang susah ke sana, makanya banyak sekali yang pada akhirnya isoman atau pada akhirnya ya dirawat atau oleh hotel gitu ya sendiri gitu, susah sekali masuk Quizlet. Nah, kamu sendiri gimana prosesnya? Mungkin sekarang ada di antara yang sedang menyimak juga pengen nih ke Wisma Atlet gitu, tapi saya nggak tahu deh isu-isu yang katanya harus bayar lah, itulah, inilah itu seperti apa sebetulnya? Aku nggak bisa jawab semuanya karena aku kebetulan tidak mengetahui kabar-kabar, beberapa kabar yang Kak Kimi barusan sebutin kayak bayar dan segala macam. Tapi bahwa ada waktu yang harus dituruti oleh kita yang baru kena COVID untuk masuk ke sana. Setelah aku di sana, banyak banget Kak Kimi yang nanya ke aku tuh bukan kabar lu gimana atau apa, tapi Ning gimana cara masuk Wisma, Ning saudara gue sakit, gue Iya. Sampai di satu sebenarnya aku mau akhirnya bilang gini, stop dulu boleh ya, karena kan aku baru awal banget jadi breakdown lagi gitu. Tapi untuk diketahui aja Kak Kimi, kenapa prosesnya ini yang selalu aku kasih tahu, dan ini aku recheck kepada satu orang nakes dari bidang farmasi namanya Mas Sabar. Beliau terpapar sudah 2 minggu waktu aku masuk gitu, udah 2 minggu gitu. Terus aku discuss sama dia, aku cross check sama beliau apa benar apa enggak gitu. Prosesnya adalah pada saat ini aku kasih tahu juga ya Kak Kimi ya, boleh ya runutannya, mudah-mudahan nggak salah, kalau ada yang kurang atau miss mau dikoreksi. Itu kita tahu kita positif, kita lapor ke RT RW, kemudian RT RW itu kan akan kita sebagai warganya untuk hubungi puskesmas setempat. Dari puskesmas setempat ini aku banyak baca acung jempol buat para nakes atau petugas puskesmas kita. Katanya semuanya banyak ngomong, gila puskesmas sekarang keren banget gitu. Karena sangat sigap Kak Kimi. Aku pun juga di WhatsApp gitu ya, begitu kakakku kasih info ke sana, aku dihubungi, kemudian diinterview santai banget kayak, apa kabar Kaningrum, gimana rasanya, apa badannya. Sangat-sangat hangat gitu, yang tidak membuat aku waktu isoman sendiri di hotel sempat tuh nggak panik gitu. Jadi dari situ aku bersyukur banget aku punya teman yang siap siaga. Begitu aku bilang, Mbak, namanya Mbak Nevi, Mbak Nevi aku positif, boleh aku dibantu, aku pilih ke Wisma. Oke, sebentar Mbak. Alhamdulillah Mbak Kak Kimi, dalam waktu kurang dari 30 menit ACC Arifin Kobra masuk Tower 6. Itu aku. Oke, aku cuma mikir, wah, aku nggak tahu nih ya kalau masuk Wisma tuh susah dan segala macam, aku belum tahu sama sekali sampai aku di Wisma. Akhirnya aku ketemu sama keluarga besarku yang aku sebut inspirasi imun. Keluarga besarku ada 29 orang. Dari mereka lah aku tahu, lo masuk dari mana? Itu bus sekolah, gue dari sini. Akhirnya ada yang banyak datang, rata-rata semua dari puskesmas. Ada yang 3 hari. Ya akhirnya mereka masuk Wisma, ada yang sampai 5 hari Kak Kimi. Kenapa? Karena puskesmas itu mengumpulkan data dulu. Ini berdasarkan cerita teman-teman keluargaku ya, keluarga imun. Mereka mengumpulkan data, kemudian mereka menyiapkan PCR, hasil PCR kelar, karena itu salah satu syarat untuk masuk ke Wisma. Kemudian kalau udah terkumpul, dengan menggunakan bus sekolah gratis tuh yang warna kuning, itu diberangkatkanlah mereka ke Wisma. Ada yang pakai bus sekolah, ada yang pakai ambulans gitu. Jadi beda-beda. Jadi kalau dibilang lama, karena ada proses yang harus dipahami sama banyak orang. Begitu orang puskesmas nelpon kita itu bukan sendirian gitu. Kita harus menunggu saudara-saudara lainnya. Namun ini hebat puskesmas. Selama teman-temanku menunggu untuk dijemput oleh puskesmas, mereka tuh dikasih obat loh Kak Kimi, disuplai obat, datengin ke rumah. Itu hebatnya puskesmas kita. Jadi kalian semua yang mikir puskesmas tuh kayak zaman kita TK, no, sekarang puskesmasnya Indonesia tuh thumbs up TK. Ya itu, jadi
kalau misalkan masalah duit atau apapun gitu ya Kak Kini, aku tidak tahu menanggung, tapi bahwa ada satu teman atau dua teman yang karena kedekatan mereka dengan salah satu, aku nggak bilang petinggi, tapi orang-orang di Polri atau TNI, karena mereka adalah yang membantu kan Wisma Atlet itu terjadi, ya wajar aja gitu ya. Di saat kita panik, yang kita pikirin cuma siapa yang bisa bantu gitu. Ada yang punya ke sana, ada yang enggak, ya itu beda-beda. Itu sih, mudah-mudahan bisa kejawab. Jadi pada intinya memang kalau sekarang nih yang sedang menyimak ada yang mengalami atau sedang berjuang melawan COVID dan ingin dibantu atau melalui perawatan di Wisma Atlet, ternyata memang prosesnya nggak sebentar, teman-teman. Ada di sini yang namanya proses menunggu, tapi ya bisa diacungi jempol ya buat para nakes sekarang yang tadi Mbak Ningrum sampaikan juga bahwa mereka sigap, mereka bisa bilang garda terdepan buat kita. Jadi tolong teman-teman yang sedang sekarang menyimak nih, kalau memang sekitar Anda gitu, sekitar kamu gitu ya, masih kayak ngerasa COVID itu hanya bisa dibilang flu biasa atau COVID nggak ada. Mungkin kita pendekatannya dengan fakta ya, jangan juga kita ngasih taunya dengan menghakimi atau memberitahu dia secara marah-marah gitu. Coba kita memberikan fakta yang ada, data yang ada, hingga akhirnya yang tidak percaya COVID ini juga bisa terbuka gitu loh hatinya dan bisa yakin bahwa oke, COVID ada, apa yang harus gue lakukan, seperti itu. Kayak saya mungkin, ya saya nggak bisa berbuat banyak. Saya bukan tenaga kesehatan, saya bukan bisa dibilang ya penyintas COVID. Puji syukur saya tidak saya tidak positif gitu, saya negatif. Tapi orang tua saya kena, adik saya kena, lalu teman-teman dekat saya juga kena seperti Mbak Ningrum juga. Jadi saya pikir kalau saya tidak berbuat sesuatu, ya sedang hidup saya juga nggak bermanfaat. Salah satunya saya punya Listen to Kim FM ini yang memang garis besarnya atau tujuan Listen to Kim FM ini memang menjadi support each other, khususnya untuk single fighter. Ya, hey, you're not alone. Para pejuang COVID, ingat kamu nggak sendiri. Ada kita di sini, khususnya Mbak Ningrum juga yang sebagai penyintas COVID sekarang sudah sembuh ya, sudah dinyatakan negatif seperti itu. Oke, Mbak Ningrum sekarang kan kalau saya lihat juga setelah pamer, boleh dilihatin. Kalau tadi katanya bilang apa ya istilahnya, saya juga sempat dengar kalau lulusan COVID itu sebutnya sarjana COVID, S-COVID ya. Kalau lulusan dari Wisma Atlet itu. S2. Dua aku. Oke, jadi memang bisa dibilang perjuangannya pada akhirnya bisa mendapatkan gelar sarjana COVID itu. Mbak Ningrum, sekarang kembali lagi kepada kegiatan yang Mbak Ningrum nih setelah menjadi penyintas COVID, kan sekarang sudah aktif lagi kepada kondisi seperti biasanya. Nah, sekarang bisa diceritain juga sama teman-teman yang pada akhirnya kita nih penyintas COVID bisa kembali beraktivitas, itu cara pemulihannya seperti apa dulu sih? Oke, kita minum obat, oke kita minum sesuatu yang membuat kita lebih sehat, tapi menurut Mbak Ningrum ini juga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman semua, yang bisa menyembuhkan kita itu apa dari COVID ini? Tetap berkarya, apapun. Kayak kalau masak, ada teman aku, kakakku Nasya masak lagi aja. Kalau aku kebetulan penari, aku nggak punya panggung, tapi ini ruangan, nggak ada yang nonton, aku bisa nari. Aku jahit misalkan, atau aku gambar, ada teman-teman yang gambar, ada yang kolase kayak salah satu tetanggaku, go ahead silahkan. Intinya berkarya itu kan nggak melulu harus ditunjukkan gitu ya, tapi bahwa kita berkarya. Dengan gitu menurut aku pribadi merasakan bahwa aku naiknya gitu, kayak cepet banget. Aku ngerasa cepet banget, tapi banyak banget juga yang khawatir Ningrum gitu ya. Tapi insya Allah kalau aku masih dalam koridor yang baik gitu, segala yang aku lakukan ini masih malah jadi bikin aku gitu. Emang kelihatan kayak habis orang sakit kaki nih?
Ternyata Enggak, harus bahagia katanya Mbak Cut ya. Artarina, ya. Ya, jadi tiap hari aku selalu dandan, like kayak gini gitu. Kenapa? Walaupun tipis-tipis, walaupun cuma yang nyapu ngepel keluar sedikit beli makanan masuk lagi gitu. Tapi aku dress up gitu. Karena dengan dress up atau dandan apapun ya, ini kebetulan aku sukanya begini. Ya itu yang ngebuat aku kayak oke, gue balik lagi nih di track gue siap lagi nih mau jalan pelan, jalan cepat atau bahkan gue sprint. Terserah gitu ya, tapi ini yang salah satu aku lakukan. Jadi saran aku tetaplah berkarya, lakukan kembali apa yang kalian lakukan di sebelum kena COVID, bahkan mungkin sekarang dengan pola pikir yang pasti berubah. Nih banyak banget teman-teman aku dan aku yang ngobrol, banyak banget yang jadi mengubah pola pikir kita setelah kita menjadi penyintas COVID. Alhamdulillah semuanya baik beritanya Kak Kimi, alhamdulillah semuanya baik beritanya. Jadi lebih berempati, jadi mengerti arti kata bersyukur tuh apa, terus nikmatnya jadi tahu sedekah dan segala macem gitu. Wow banget sih. Jadi ini kalimat aku waktu di Wisma sama teman-teman. Penyakitnya cuma satu, namanya COVID. Tapi berkahnya itu jutaan sampai nggak kehitung. Jadi buat apa bermuram durja gitu. Lakukan lagi, kembali lagi gitu. Pakai sepatunya. Oke. Ya, berarti memang kembali lagi dari kitanya ya, harus bisa membuat diri kita bahagia, bisa dibilang seperti itu. Karena masa gara-gara COVID semuanya bisa menghambat gitu ya, karena ya imun kita kalau semakin drop kitanya juga semakin sakit. Jadi buat sekarang yang sedang menyimak gitu ya, kamu mungkin sudah dinyatakan positif COVID, jangan takut, remember you're not alone, sekali lagi kamu nggak sendiri. Karena tadi salah satu tips dari Mbak Ningrum juga, bahwa ketika kita dinyatakan positif COVID itu, ya sudah kita harus menerima dulu bahwa ini memang COVID gitu. Lalu kedua, cari bantuan, jangan takut cari telepon ke orang terdekat, siapa tahu bisa bantu gitu kan, karena gimana pun juga yang bisa membawa Mbak Ningrum akhirnya bisa dirawat di Wisma Atlet pun orang yang bisa dikenal ya, bisa prosesnya cepat karena bantuan tersebut gitu. Oke, Mbak Ningrum, nah terus sekarang setelah dinyatakan negatif, kamu kembali lagi ke aktivitas gitu kan kalau aku lihat ya masih banyak banget nih yang Mbak Ningrum lakukan, khususnya kegiatan-kegiatan yang ada di Wisma Atlet. You're real hero loh. Kamu tuh salah satu real superhero penyintas COVID yang pada akhirnya berjuang juga untuk para nakes di sana gitu kan, pejuang APD lah ya sebutannya yang kamu bilang. Nah, itu sebetulnya sudah sejauh mana sih yang terlibat dan seperti apa hingga akhirnya kamu membuat ini dan menggerakkan kegiatan sosial seperti ini? Sebenarnya ini pertama kali terlintas di pikiran saat aku masih jadi pasien di Wisma. Ketika di hari sekian, aku udah sampai nggak pernah ngitung hari, ada seorang sahabat namanya Kira Pradiono. Dia mengirimkan aku sekotak salad, sandwich, dan jus. Oke. Nah, kegiatan normal aku di Wisma tuh setiap jam 4 otomatis teman-teman keluarga besar tuh imun tercinta tuh selalu siap sedia ngangkutin barang dari yang cuma dikit sampai akhirnya kita nggak bisa terima belok ke sana. Oke, itu lain cerita. Kemudian datanglah makanan ini Kak Kimi. Terus sore-sore pada main badminton segala macam. Aku cuma dikasih satu gelas jus. Aku lihat kayak jambu nih gitu ya. Aku minum Kak Kimi. Nggak pakai nafas sekali gitu. Pas udah tinggal seperempat, aku biasanya kan kayak thank you ya gitu, story ya, say thank you-nya gitu. Terus begitu selesai aku story, aku bengong, sebengong-bengongnya gini. Masya Allah, ternyata lak-lakan gue kangen juga sama yang seger ya gitu. Karena aku tidak merasa kekurangan selama di Wisma. Bayangin aja ya, RSDC Kemayoran tuh luar biasa. 3 kali sehari makanan, 2 kali snack pagi dan sore. Obat nggak usah ditanya, selalu siap sedia gitu. Jadi nggak pernah ada rasa kayak kekurangan gitu. Tapi begitu ngerasain jus, Masya Allah, ini satu orang yang ngerasain jus. Berarti semua yang di sini kan sama dong kurang lebihnya gitu. Terus akhirnya aku coba nih, aku tes sedikit gitu ya ke keluarga besar imunku.
belilah gitu si jus-jusan ini. Wah sedap nih, aku perhatiin aja nih. Wah iya emang pada aus, bukan aus es aus kaki ini, tapi betapa kita rindu banget sama yang seger-seger gitu ya. Aku liatin, oke, berarti fix. Gue tanya sekarang ke nakesnya langsung. Aku tuh ngobrol sama keluargaku, iya mbak, ada tuh namanya Mas Sabar, dia itu loh nakes kamar sama saya. Tolong dong tanyain pak, kira-kira nakes kalau dikasih donasi maunya apa sih gitu. Oh waktu itu pernah ngobrol mbak, katanya nakes itu maunya buah-buahan sama, intinya buah-buahan. Dia bilang buah-buahan. Oh buah-buahan ya. Waduh buah-buahan tuh gimana ya, berat juga ya. Kalau jus ya kan sama mbak, buah-buahan juga. Oke lah kita cobalah itu gitu, beli termasuk buat Mas Sabar ini. Aku waktu itu dikirimin sama seorang temen yang akhirnya, terima kasih Bita, yang kirim 200 kg buah-buahan ke Wisma. 200 kg. Karena pas kita ngobrol gitu, nih gue mau bantu nakes apa? Lo mau bantu nakes? Ini ada apa namanya? Clue gitu. Mereka mau buah-buahan selain pisang dan jeruk. Kenapa Kak Kimi? Karena termasuk aku dan ribuan pasien, di setiap nasi kotak kami tuh hanya pisang dan jeruk gitu. Jadi pasti pokoknya selain pisang sama jeruk ya Nek gitu. Ya oke. Seret. Ningrum ini. Tadinya tuh kita mau kayak kirim masuk ke dekon dengan pasukan keluarga imunku. Tapi ternyata begitu tahu jumlahnya 200 kg, dibelokin lah ke sana. Terus Mas Sabar ini kan nggak dapet dong buah-buahannya. Terus aku bilang, bisa nggak tolong kirimin jus juga nih buat keluarga gue di sini? Boleh, dikirimin tepat jumlahnya tuh 20 apa 25 botol gitu. Mas Sabar dapet. Begitu beliau minum, aku perhatiin mukanya Kak Kimi, bener-bener aku gini. Wah dia aja yang nggak pakai APD aja gluk gitu, apalagi para pahlawan baju putih itu yang selama 8 jam nggak boleh copot masker, nggak boleh lepas. Bahkan aku pernah ada orang yang ada petugas sampah ini loh gerak-gerakin kaki gitu kebelet tipis, tahu nggak kaki ini. Jadi wow gitu. Terus petugas sapu gitu pakai rapet kemeringetnya banyak banget. Jadi aku pikir iya ya pasti jus. Ya mudah-mudahan aku nggak salah, jus itu bisa jadi pelepas dahaga mereka walaupun cuma segelas. Makanya kenapa aku bikin hingga minggu depan itu ditujukan kepada RSDC Kemayoran, karena aku berharap target 1000 gelas bahkan lebih itu bisa tercapai. Karena nakes di sana itu 1000 lebih Kak Kimi. Dan aku baru berhasil menyalurkan itu sekitar 600 gelas. Jadi aku berharap banget sekali gong, sekali kirim 1000 gelas. Aku berharap banget. Mohon doa restunya Kak Kimi. Mohon doa restunya. Amin. Mudah-mudahan gerakan sosial yang digerakkan oleh penyintas COVID seorang Ningrum Syaukat ini bisa berjalan dengan lancar, karena memang tujuannya mulia sekali ya teman-teman yang sedang menyimak. Kita aja yang mungkin mendengarnya tuh merinding ya. Saya jujur tadi merinding karena ya saya pakai masker nggak nyampe 8 jam aja ngap loh gampangnya gitu kan, apalagi saya kerja pakai suara gitu kan, kayaknya give up gitu kan, apalagi yang memang pejuang baju putih atau yang menggunakan APD tersebut gitu kan. Ya memang ya, kembali lagi kita di sini sama-sama ya yang sedang menyimak, berdoa bersama-sama semoga kondisi COVID ini bisa segera baik itu, dan gimana pun juga untuk semua yang sedang berjuang melawan COVID, tenang. Sekali lagi tenang, jangan stres ya kan, tadi Mbak Ningrum udah kasih tipsnya. Yang penting kamu bahagia, imun kamu dinaikin dulu, dilancarin dulu peredaran darahnya, pikirannya juga jangan aneh-aneh, dan yang terpenting sekitar kamu atau kamu sendiri nih yang sedang dihadapi oleh keluarga atau teman dekat yang terkena COVID, hari ini dikasih support system, itu yang penting, support system. Ya. Seperti itu. Oke. Aku juga mau sampaikan sedikit aja bahwa kegiatan sosial yang aku lakukan sekarang kan memang sebagai penyintas. Aku sudah jadi penyintas. Namun aku boleh sampaikan juga ya bahwa sebelum aku menjadi sakit COVID, aku dan
bukan aku, adik-adikku yang hebat-hebat itu dari komunitas menari, dance gitu, dancer, mengadakan charity untuk orang-orang yang berdampak kepada dari pandemik ini, terutama pada komunitas tari sendiri gitu. Dan alhamdulillah masih berjalan, mungkin ada kepending karena menyedihkan. Begitu aku di Wisma, adik-adikku ada beberapa yang jadi positif, tapi aku perhatikan mereka tetap berkarya. Nah, itu dia makanya obatnya tetap berkarya gitu. Jadi dukungannya juga buat teman-teman adik-adikku dari komunitas tari di Jakarta. Ya, kita semua harus menjadi support system atau saling mendukung satu sama lain. Apapun yang kamu punya nih saat ini ya untuk mendukung, yuk kita praktekkan gitu. Seperti saya juga punya media Listen to Kimia FM untuk support satu sama lain, yuk. Walaupun saya mungkin tidak terlibat langsung di Wisma Atlet, saya tidak terlibat langsung di depan banding room, tapi secara virtual kita bisa saling support each other juga. Dan untuk yang sedang menyimak juga, saya punya satu informasi bahwa ya memang ya teman-teman kita semua tahu bahwa kondisi pandemi memang sudah semakin tidak terprediksi gitu kan, dan kami menginisiasi ruang interaksi real time untuk membantu semua orang yang membutuhkan di situasi pandemi ini. Untuk memudahkan pencarian informasi, kami membentuk server Discord sehat-sehat-sehat.id. Kalau tadi Mbak Ningrum menginformasikan bahwa para pejuang baju putih ini sedang diperjuangkan oleh Mbak Ningrum dan teman-teman untuk charity, kegiatan sosial. Yang satu ini, kami ini dari sehat-sehat-sehat.id juga sudah membuka layanan Discord, di mana di sini kamu bisa menggunakan atau bisa akses Discord ini, bisa di-download di Apple atau di Google Play Store kamu, di mana di sini kamu download Discord-nya, lalu di sana kamu cari sehat-sehat.id, karena di sana mulai ada yang namanya nih sekarang teman-teman yang sedang terlibat dengan keluarga yang sakit COVID, atau mungkin kamu juga sekarang sedang terkena COVID, langsung download Discord di Apple atau Google Play Store gitu ya, App Store atau Google Play Store, sehat-sehat-sehat.id, karena dari mulai informasi rumah sakit, donor, oksigen, vaksinasi, obat-obatan, dan lain-lainnya sudah tersedia di server Discord sehat-sehat-sehat.id. Ini juga yang menariknya tidak hanya satu daerah saja, teman-teman. Jadi nanti nih semuanya di seluruh Indonesia akan diberikan informasinya di sini, dan mudah-mudahan yang sedang menyimak juga bisa menyebarluaskan kabar ini untuk langsung mendownload Discord sehat-sehat-sehat.id, karena siapa tahu aja malam hari ini yang sedang menyimak ada yang sedang membutuhkan gitu, butuh informasi vaksinasi dan lain sebagainya, bisa sekali lagi download di Discord dan juga cari untuk sehat-sehat-sehat.id, supaya nanti kita yang bisa meneruskan kabar ini bisa kembali sehat. Siapa sih yang nggak mau sehat ya hari ini? Yang penting sehat fisik, sehat mental, seperti itu. Oke, Mbak Ningrum, kita sapa-sapa dulu, sudah gabung di sini sudah. Terima kasih banyak sekali. Tadi katanya ada tim jahe, tim apalagi gitu, sekilas saya bacanya. Oh, ada Mbak Nataya juga, ada Kakak Dika juga, ada banyak nih di sini ya. Yang nonton itu ada keluarga besar Inspirasi Imun, a.k.a. Geng Jahe. Karena dengan jahe susulah kami dipersatukan, aku diajak diterima oleh beberapa kelompok orang yang udah lebih dulu di sana. Kemudian karena jahe setelah kita membuat keluarga dari 7 jadi 29 orang. Wow, oke. Jadi memang itu salah satu dibilang keluarga baru lagi di tim jahe, seperti itu ya. Dan nanti kegiatan yang tadi itu jus untuk itu, karena aku cukup PD gitu ya dengan 29 orang anggota keluarga. Mudah-mudahan target jus untuk nakes itu tidak hanya berhenti di RSDC Kemayoran, tapi rencananya, mohon doa restu semuanya, aku mau menuju ke puskesmas, kemudian RSD, rumah sakit yang menangani COVID, dan kemudian tidak lupa ke RSPAD, karena TNI salah satu yang mensupport kami di Kemayoran juga. Kalau ada informasi tentang rumah sakit Polri mungkin atau apapun,
aku sangat berharap informasi itu bisa sampai ke aku supaya aku dan teman-teman bisa nyalurin. Jadi RSDC Kemayoran minggu depan adalah minggu terakhir kami memberikan donasi. Mudah-mudahan target 1000 gelasnya tercapai. Dan kemudian kita mulai masuk puskesmas. Oke, jadi dengan ya Amin, jadi dengan kata lain kegiatan sosial ini tidak hanya untuk saat ini, tapi akan berlanjut dan terus berlanjut selama pandemi ini berlangsung dan saling support satu sama lain dari Mbak Ningrum dan teman-teman. Caranya adalah seperti itu gitu kan. Bisa sekali, maksudnya teman-teman juga bantu nih sekarang yang sedang menyimak juga disupport yuk gitu, nanti kita saling bahu membahu katakanlah, dan semoga saja para garda depan kita nih, nakes kita, lalu juga para pejuang COVID lainnya juga sekali lagi tidak merasa sendiri dengan ujian seperti ini gitu. Iya, betul banget Kak Kimi. Kegiatan JUS ini juga aku berharap untuk bisa ngebangkitin para pedagang, karena aku sendiri juga pedagang, tapi aku mau mencoba untuk semoga para pedagang jus ya, atau buah-buahan, atau mungkin ada teman-teman yang punya usaha UMKM yang base-nya adalah buah-buahan ya, aku hanya menerima yang buah-buahan. Kalau mau menyumbangkan atau menyalurkan gitu ya untuk produknya menjadi bahan donasi kami, mohon DM ke aku juga Kak Kimi, karena alhamdulillah sebelum mulai live ada seorang sahabat luar biasa mendonasikan sejumlah produk air kelapanya sebanyak 25 botol untuk besok bagikan dan mulai jalan donasi di Wisma Atlet. Jadi bisa juga kayak gitu donasiin untuk produknya sendiri menjadi barang donasi senilai Rp10.000. Oke, baik. Itu. Oke, ini juga buat teman-teman yang menyimak, boleh ya nanti disampaikan atau diteruskan kepada yang lain, atau mungkin bisa di-sharing juga lewat masing-masing sosial medianya, karena kita nggak tahu nih dari yang kita sampaikan ini akan nyampainya ke siapa, dan kembali lagi kita harus menyambung niat baik dari Mbak Ningrum dan timnya, seperti itu. Oke, Mbak Ningrum, nggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol ternyata. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan boleh tahu gitu ya, selama pemulihan dari positif hingga akhirnya negatif, Mbak Ningrum mengkonsumsi makanan apa aja, atau mungkin ada yang harus dimakan dan nggak boleh dimakan? Bisa jadi ini juga menjadi tips juga buat teman-teman supaya tetap terjaga kesehatannya. Untuk aku pribadi, alhamdulillah aku tidak kehilangan nafsu makan, walaupun pada saat itu kan hilang dan pengecap ya. Tapi alhamdulillah banget aku tidak kehilangan nafsu makan, dan aku makan hampir segala macam, kecuali saat aku masuk COVID itu kan aku sesek, terus kakakku bilang hindari karbo gitu ya, terus aku dikasih informasi itu. Mohon di-recek, jangan telan apa yang aku ucapkan sekarang, mohon di-recek. Namun aku benar-benar tidak makan nasi. Jadi kalau makan nasi itu cuma 3-4 sendok doang. Kemudian enggak semua lauk aku habisin, semua buah aku habisin, walaupun nggak ada rasanya. Terus sama yang aku hindari itu roti-rotian, karena menghindari susah BAB. Terus vitamin E, vitamin D, terus zinc, ada jinten ya, habatus sauda, terus madu hitam itu aku minum hingga sekarang, sampai sekarang. Makannya normal aja, kegiatan olahraganya ya cuma kalau aku pribadi ya jujur aja ya Kak Kimi, aku cuma 10 menit dah gitu. Yang penting gerak, yang penting bangun tidur, ya melakukan kegiatan masing-masing, pasang lagu, joget-joget. Oh my god, itu obat terbaik Kak Kimi, itu obat terbaik. Oke, berarti bisa diambil kesimpulannya bahwa dari pemulihan itu juga kita bisa ya kembali lagi normal sebetulnya gitu kan. Kembali lagi kepada do what you love what you do gitu ya. Lakukan apa yang kamu suka, jangan jadi terhambat hanya karena COVID semata. Karena kembali lagi selama kita dikasih kesempatan masih bernafas, itu
harga yang mahal. Jadi kalau bicara tentang bernafas, tadi juga kayaknya di sini Mas Tinus gabung ya, seorang self healing. Beliau adalah seorang meditation facilitator dan salah satu narasumber single factor sukses di bidangnya juga dari Listen to Kim FM. Yang saya kutip dari apa yang sudah beliau sampaikan, saat ini memang orang itu harus bisa bersyukur dengan cara mudah saja bernafas. Mungkin teman-teman sekarang mungkin ya saya tidak bisa mempraktekkan ya, tapi coba dipraktekkan masing-masing di rumah dengan kita menghirup nafas lalu ditarik, dibuang, ditarik, dibuang dengan metode seperti itu bisa membuat kita selama kita bernafas dan masih normal, indera penciumannya, indera pengecapannya itu hal termahal dan hal yang paling bisa kita syukuri saat ini, karena kita ingat ya teman-teman, masih banyak sekarang yang kamu juga bisa lihat di berita yang masih membutuhkan tabung oksigen, bahkan tabung oksigen juga sekarang langka, mahal seperti itu. Gratis dari Sang Maha, nafas kita itu harus bisa dijaga pola aturnya. Nanti mungkin caranya seperti apa nanti bisa ikutan kelasnya Mas Tinus tuh, di kelas meditasi bersama Rumah Remedi Indonesia. Itu salah satu self healing kita juga. Mungkin di sini yang mau ikutan atau Mbak Ningrum, saya juga pernah ikutan, supaya pikiran, jiwa raga kita, mental health kita terjaga, karena di era COVID ini yang paling penting adalah sehat fisik dan sehat mental, seperti itu kan ya. Oke. Terakhir Mbak Ningrum, wah nggak kerasa udah terakhir aja ya kita ngobrol. Nggak berasa. Ya time flies, gak mau selesai. Tapi Instagram waktunya nggak bisa lama-lama, nggak kayak Zoom yang bisa berjam-jam. Itu pun premium kan Zoomnya. Kalau masih mau ngobrol langsung aja ke aku gitu ya, kalau masih mau ngobrol. Ya, itu dia makanya nih. Terakhir, mungkin ada yang ingin Mbak Ningrum sampaikan lagi dari mulai sekarang menjadi support system dulu untuk teman-teman yang sekarang nih hari ini sedang terpapar COVID, dan juga apa yang ingin Mbak Ningrum rencanakan untuk kebaikan kita semua, khususnya juga untuk yuk sama-sama sebagai masyarakat atau khususnya penyintas COVID bisa saling membantu dan bisa saling support satu sama lain. Apa yang ingin Mbak Ningrum Syaukat sampaikan? Pertama-tama aku turut prihatin bagi saudara-saudara yang baru mengalami atau masih berjuang dengan COVID ini. Aku pribadi menyampaikan tetap semangat dan mengulang kata Kak Kimi, kamu nggak sendirian, ketuk banyak pintu, karena mungkin banyak pintu itulah terbuka untuk kamu. Tidak usah, ini kayaknya gampang aku bilangnya tidak usah karena aku udah melewati gitu ya, tapi tetaplah jadi manusia gitu, tetaplah jadi manusia yang bersosialisasi, berteman, tegur sapa, say thank you, terima kasih, selamat pagi, selamat sore, tetap jadi itu. Seandainya kalian masih dalam keadaan mampu untuk pegang handphone, bukan yang terbaring kritis ya di rumah sakit gitu, aku berharap tetap menjadi manusia. Kamu sakit, nggak ada yang tahu kalau kamu sakit kalau kamu nggak ketuk. Bukan kita, karena beberapa kali aku menemukan teman-temanku yang sakit nggak ngomong, tiba-tiba aku isoman, gue isoman gitu. Nggak harus bikin pengumuman sih gitu ya, tapi pada saat kamu ngomong, minta doa, mudah-mudahan pintu-pintu yang kamu ketuk itu akan memberikan kamu doa, semangat, support system yang nggak pernah kamu bayangin. Apakah kirim makanan, buah-buahan, jus atau apapun, itu bisa terjadi. Karena dengan direken, bahasa Jawanya ya, disadari kamu tuh ada, kamu tuh hidup, mudah-mudahan itu membuat imunmu naik gitu. Sehingga COVID itu insya Allah bisa segera tertangani, segera sembuh, lepas landas dari tubuhmu, kemudian bangkit lagi. Itu. Amin. Dan untuk teman-teman yang sudah mengalami penyintas seperti aku, yang lebih duluan dari aku, atau yang tidak mengalami, alhamdulillah aku berdoa untuk tetap sehat, dan aku berharap kita semua tetap memberikan perhatian kita kepada teman-teman yang sakit, kepada yang berjuang, karena menurut aku pribadi sebenarnya aku ini dikasih pelajaran banyak sekali sama Tuhan Sang Maha Pemberi. Bukan karena COVID-nya, aku punya banyak banget ilmu. Jadi, yuk bareng-bareng yuk kita jadi manusia lagi yang memanusiakan manusia lainnya.
Karena jangan sampai banyak orang yang merasa kena COVID itu aib. Tidak, kena COVID itu bukan aib. Kena COVID itu sudah takdir. Tapi tinggal kita yang diajarin sama Tuhan, bukan cuma yang kena COVID, tapi yang non-COVID itu pun lagi diajarin. Itu menurut aku pribadi. Semoga berkenan. Amin, oke. Sekali lagi saya kutip dari seorang penyintas COVID-19 yaitu Ningrum Syaukat. Kamu yang hari ini sedang berjuang melawan COVID-19, hey, you're not alone, kamu nggak sendiri. Dan ingat bahwa terkena COVID itu bukan aib, jadi nggak ada salahnya kamu mulai menghubungi orang terdekat kalau memang kamu butuh bantuannya. Jangan takut, jangan malu, dan ingat bahwa kita sebagai manusia pun nih, saya juga pengingat juga untuk diri saya sendiri, harus punya empati yang lebih tinggi lagi di era kondisi seperti ini. Mbak Ningrum Syaukat, terima kasih banyak sudah berbagi di Listen to Kimia FM. Semoga semuanya bisa menyimak dan juga mengambil manfaatnya dari sharing yang sudah kamu sampaikan. Dan tentu saja terima kasih banyak ya yang sudah menyimak dari tadi. Dan memang waktunya nggak bisa lama-lama, hanya kurang lebih 1 jam saja. Tapi seperti yang tadi Mbak Ningrum sampaikan, kegiatan gerakan sosial ini masih terus ada. Kira-kira yang ingin menyalurkan bantuannya kemana, Mbak Ningrum? Untuk sekarang masih ke rekening atas nama aku pribadi. Nanti akan aku tulis aja kali ya di mana, di Instastory aku, atau di sini boleh, tapi mungkin buru-buru nyatetnya di BCA dengan nomor rekening 23748000808 atas nama Damayanti Kusetianingrum dengan berita JUS ya. Jadi JUS, minggu ini okay. Ya. Untuk minggu ini nih jam 11 terakhir nih Kak Kimi, beritanya JUS 2 ya. Jadi nanti lihat di Instastory aku, karena terakhir penerimaan donasi itu pukul 23 waktu Indonesia Barat malam ini. Besok kita pelaksanaannya kalau tidak ada halangan mulai jam 1 kita berangkat menuju sana, pick up jusnya, terus kemudian kita tunggu waktu sore hari mereka olahraga, di saat itulah kita kasih dar. Oke, kalau gitu malam minggu kita nih yang sedang di rumah aja lebih bermanfaat dengan menyaksikan live Instagram ini, dan semoga yang sedang menyimak juga bisa merasa terhibur, khususnya yang sedang berjuang melawan COVID, bahwa ingat, Anda nggak sendiri sekali lagi, dan ada penyintas COVID di depan Anda sekarang yang sudah sembuh dan juga kembali beraktivitas. Kalau Mbak Ningrum bisa, saya yakin atau aku yakin juga kamu pasti bisa. Gitu. Semangat ya semuanya, jangan takut. Semoga semuanya baik-baik saja dan kembali sehat. Dan tentu saja juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Ningrum Syaukat yang sudah menjadi penyintas COVID menginspirasi di podcast Listen to Kimia FM. Semua yang sudah hadir di live ini juga saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, sehat fisik, sehat pikiran, itu yang paling penting. Dan juga jangan lupa untuk terus bersyukur. Karena seperti kita tahu, Sang Maha akan memberikan nikmatnya kalau kita selalu bersyukur, seperti itu. Terima kasih Mbak Ningrum sekali lagi, dan juga terima kasih semua yang udah menyimak. Saya Kimia FM pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat malam, happy weekend everyone. Selamat malam Mbak Ningrum. Bahagia. Bye-bye.